Jadi ijtima itu dalam bahasa artinya berkumpul. Oke. Jadi kayak kongko-kongko kita aja. Jadi ini kita lagi ijtima nih. Oh, ijtima nih namanya ya. Ini lagi ijtima. Jadi ijtima tidak boleh dilarang, tidak boleh dibatasi, karena sesungguhnya itu hak konstitusi kita untuk berkumpul, kongko-kongko dan sebagainya. Okay. Jadi menurut saya kalau ada orang ijtima mau berjilid-jilid pun nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Iya kan? Oh. Nah yang masalah adalah ketika kongko-kongko itu tiba-tiba mendesakkan sesuatu ke publik, seolah-olah itu menjadi institusi formal. Oke. Sehingga kita, wah ini ijtima ulama, berarti ada persoalan serius. Padahal nggak serius-serius amat, biasa aja. Ya, kita kan menganggap begitu ya, Ibu Bapak ya. Iya kan? Yang serius adalah ijma. Nah, jadi ada sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran, kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Nah, qiyas atau analogi. Sederhana misalnya, ada kewajiban dalam Islam namanya sholat. Mana Qur'annya? Qur'annya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat, dirikan sholat. Tapi kita nanya, sholatnya bagaimana ya? Nah itu ada namanya hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sholat seperti sholatnya Rasul. Itu hadis. Tetapi bagaimana kewajiban sholat itu bisa kita pahami? Iya kan? Karena kita nggak tahu, nggak ada istilahnya wajib, nggak ada. Tapi cukup pakai fi'il amar, pakai command seperti itu. Maka di sanalah ada yang namanya ijma. Ulama bersepakat dengan landasan Quran hadis bahwa sholat adalah bentuk kewajiban, dan dia menemukan itu dalam hadis, dalam Quran. Namanya ijma. Kesepakatan ulama atas sebuah hukum syara. Nah ada kias. Kias itu misalnya sekarang ada jenis narkoba begitu banyak. Kita cari di Quran nggak ada istilah narkoba. Maka kita menganalogikannya dengan Homer misalnya. Bahwa sungguhnya yang meruksak cara berpikir kita, yang meruksak kehidupan kita, oh itu seperti itu. Nah ijma itu serius. Kenapa serius? Karena yang diundang adalah ulama-ulama dengan kepakaran masing-masing. Enggak sekedar ada orang pakai sorban lalu keren-keren baca 1-2 ayat disebut ulama. Makanya saya ketemu nih Mas Denny, ada seorang kayaknya baru naik mimbar tapi ingin pakai ayat Quran, pakai hadis, kayak gitu. Dia langsung bisik-bisik saya, Kang Maman, Anda ini kan ketua lembaga dakwah di PBNU, bisa nitip satu hadis lah tentang tolabul ilmi, tentang belajar. Saya bisiki, saya bilang tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi seluruh orang Islam, baik laki-laki atau perempuan. Saya kasih ayat hadis itu, dia naik grogi juga, akhirnya malah keseliru. Bapak Ibu, pendidikan itu penting, tolabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Malah naik ke innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah jadi hari ini lagi banyak orang yang tiba-tiba beragama secara simbol. Dan kita kadang-kadang takut juga. Saya pernah ke Lombok dengan Gunawan Muhammad, Mas Gun. Tiba-tiba Mas Gun cerita, Kang Maman itu yang pakai jubah-jubah itu ulama semua ya? Saya bilang, Mas Gun, kalau di Arab supir pun pakai jubah. Loh itu siapa? Itu jamaah anu dan itu nggak masalah, nggak masalah. Nah ada orang yang tiba-tiba saking semangatnya, ceramahnya provokatif, serang sini serang sana, akhirnya diundang. Saking semangatnya bikin fatwa. Dia bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ayo mulai besok kita tahajud siang malam. Loh, tahajud itu cuma malam. Itu jadi ada orang yang beragama saking semangatnya akhirnya salah kaprah. Nah yang kedua, kenapa ijma itu serius? Karena yang dibahas masalah serius. Kalau ini kan masalah politik yang kita boleh berbeda, boleh tidak sama. Saya ini direktur tim kampanye nasional, ibu-ibu, relawan tim kampanye nasional Jokowi. Nah, saya baca tulisannya Mas Denny Siregar tentang apa-apaan itu, merakyat, bekerja dan sebagainya kayak gitu. Kan nggak hafal kan? Iya, saya juga nggak hafal. Dan itu dibahas. Istana Presiden merespon, bagus juga. Ini kritik yang konstruktif. Jadi dalam berpolitik rasionalitas itu nomor 1.
Setuju. Jadi jangan sampai karena kita mau dukung Pak Jokowi atau ada yang dukung Pak Prabowo, kita tiba-tiba memakai ayat Quran. Iya. Tiba-tiba kehilangan akal sehat. Iya. Nggak juga. Yang masih punya psikologi, kita itu takut dengan budaya Barat, takut dengan budaya Arab, silau. Padahal kita punya kebudayaan Indonesia yang adiluhung. Saya masih ingat waktu di pondok, saya ngecat masjid Bu, menjelang Ramadan. Saya setel lagu Oma Irama. Padahal isinya bagus kan lagu Oma Irama itu. Tiba-tiba kiai saya bilang, "Demaman, matikan. Nggak sopan di masjid lagu dangdut." Karena saya takut ke kiai, saya matikan. Saya setel lagu Mesir, Fairuz. Isinya adalah cinta, bercumbu, ciuman. Dia bilang, "Nah, itu lagunya bagus." Ini persoalan menarik Mas Denny. Iya. Jadi agama harus ditempatkan jauh lebih atas daripada kepentingan yang sederhana soal politik dan sebagainya. Makanya kata kunci saya sederhana, Mas Denny. Mengambil nilai agama untuk politik bagus. Kejujuran, keadilan, dedikasi, loyalitas, bagus kan? Tetapi membawa-bawa narasi agama untuk politik praktis, nakut-nakuti kalau yang berbeda tidak akan disolatin, kalau yang tidak sama berarti Islamnya diragukan. Ada apa ini? Biasa-biasa aja kok, seperti itu. Nah, itu bentuk sebuah kejahatan. Narasi agama dimasukkan kepada politik praktis. Tapi kenapa kok banyak yang menerima ya Kang Maman? Itu dia, ini problemnya adalah problem edukasi, lemahnya literasi, sehingga kita melihat, oh iya ya, ini mengerikan banget. Mengerikan banget. Makanya kenapa ini saya seneng diundang Mas Denny, ini bentuk edukasi, bentuk literasi, bahwa agama bersumber dari Sang Maha Kuasa, dan agama jadi spirit untuk transformasi, perdamaian. Agama itu menyatukan kita yang berbeda. Agama itu membuat kita senang. Ibu-ibu tidak perlu teriak-teriak takbir, tapi ibu tersenyum kepada seseorang, ibu telah berdakwah. Kita tidak perlu bilang, Anda ini sebagainya, nggak usah. Kita tolong tetangga kita yang miskin, kita beri beasiswa orang yang nggak punya. Islam itu menyeluruh, nilai, values, spirit, kayak gitu. Islam lahir di Arab, betul, kayak gitu. Tapi Islam menjadi agama untuk siapapun yang ingin mengenal Tuhan, mengenal kemanusiaan. Karena kata Islam sendiri itu diambil pertama dari as-salam, yang artinya damai. Aslama yuslimu islaman, Muslim adalah orang yang menciptakan kedamaian. Muslim adalah yang membuat orang merasa damai di sisinya. Jadi kalau seorang Muslim takbir, takbirnya tuh ke hati, Allahu Akbar. Tapi kalau takbirnya menakutkan kita tanya ini takbirnya nakut-nakuti atau apa gitu. Mendamaikan. Yang kedua, Islam itu dari salamah yang artinya menyelamatkan. Kita menyelamatkan lingkungan dari illegal logging, menyelamatkan teman kita dari narkoba, minuman keras dan sebagainya. Itu baru menyelamatkan. Dan yang ketiga adalah kepasrahan. Jadi seorang Muslim itu pasrah. Jadi kita nggak usah nanya-nanya macam-macam agama orang lain yang berbeda. Pahami aja tentang kepasrahan kita. Ini kan kadang-kadang ada orang bolak-balik naik haji tapi korupsinya makin meningkat. Ada orang yang jidatnya mati hitam, Bu, karena sujudnya banyak, tapi hitamnya sampai ke hati-hatinya. Dia nggak kenal tetangga dan sebagainya. Kan aneh. Kan aneh menurut saya. Itu bahkan penyakit itu. Kok nggak boleh, Mas? Biarin aja lah, Bu, ya. Kongko kayak mau berjilid-jilid dan lain sebagainya. Dan kita pun tidak perlu menanggapi dengan serius. Ya itulah mereka kongko, kita bikin kongko aja lagi. Ya kan? Seperti itu. Nah, tetapi kalau lalu produk kongko itu seolah-olah menjadi produk agama, membuat fatwa dan sebagainya, substansinya sebelah mana itu perlu kita pertanyakan. Kita perlu pertanyakan. Misalnya akhirnya mendeklar bahwa kongko jilid pertama wakilnya Pak Prabowo itu harus ulama, ya kan? Yang ditawarkan ada ustadz yang hebat, Ustadz Abu Somad, ada yang 9 dari teman-teman PKS. Dan jangan lupa itu keinginan Tuhan buat mereka. Iya, kan? Kayak gitu hasil istikharah. Hasil istikharah. Oke, dan kita harus hormati itu, Bu. Harus hormati itu, tidak boleh ini. Nah lalu karena akhirnya yang dipilih Pak Sandi, lalu perlu jilid 2 untuk membuat ini lebih betul-betul hasil dari ini. Nggak apa-apa kok. Cuman kok sekarang heran ya. Saya itu mesantren dari mulai, kalau di keluarga kami, Bu, pokoknya keluar SD tidak boleh di rumah. 6 tahun saya di pondok. Putri saya mondok 2 tahun nggak boleh pulang.
Anak saya yang laki-laki sekarang udah mondok 6 tahun, harus pindah ke Mesir. Ketat sekali di rumah itu. Itu pun pulang tidak boleh disebut ustadz. Masih santri. Karena dites Qur'annya, dites kitab kuningnya dan lain sebagainya. Sudah dites punya pesantren pun baru naik tingkat ustadz. Ustadz pun baru ustadz tingkat kampung keliling, karena dia harus diuji di tengah masyarakat. Tapi enak banget ya zaman sekarang. Ada orang yang minggu kemarin baru santri, sekarang sudah jadi kiai. Kiai itu bukan jabatan politis. Kiai itu pengakuan masyarakat. Ulama itu bukan sekedar populer karena dia diundang, tapi apa yang membuat dia mengabdikan itu ke tengah masyarakat. Saya punya pesantren, Bu. Gus Dur yang memberi nama pesantren saya, lalu Gus Dur ke tempat saya, Presiden Jokowi ke tempat saya, Jatiwangi di tempat saya ada anak-anak yatim dan sebagainya. Tapi orang sampai hari ini nyebut kiai ke saya itu, saya nggak rela. Saya sering disebut AA atau Kang. Nah, karena saya masih pakai celana panjang, masih jalan-jalan di mall, ibu-ibu. Udah gitu, kalau saya lari itu Kiai Ma'ruf Amin tuh Kiai, kelihatan kekiaian. Belum, jelas kalau Kiai Ma'ruf Amin kan, Rois Am, Ketua MUI. Kalau saya lari pagi masih pakai celana segini, lalu saya lari pakai kaos, pakai topi. Tiba-tiba ada santri dari Banten turun dari mobil, orang tuanya bilang, Mang, pang mawakeun itu beas. Bayangin aja kiainya disuruh manggul beas. Saya ambil beras dan sebagainya. Udah gitu istri saya, Bu, karena masih ya tahu sendiri lah. Tiba-tiba, Neng udah lama pesanan di sini. Ibu nyanyinya aja digituin gitu. Dan kami tidak tersinggung. Nah, proses menjadi kiai itu harus dibuktikan. Pertama adalah dia harus memiliki basis keilmuan yang tinggi. Yang kedua, dia harus mewarisi akhlak para nabi. Kesabaran, menghargai orang lain, bagaimana dia ada komitmen untuk menghargai, menghormati. Baru setelah itu masyarakat mengakui atau tidak gitu. Pengakuan ini menjadi sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar stempel, oh dia kiai, oh dia ustadz. Nabi Muhammad itu tidak pernah yang namanya mencaci maki, menghina, pidatonya mengkafir-kafirkan orang. Tidak. Ini kok orang ngaku ulama, kumpul-kumpul, kongko-kongko, tapi ada di bagian mereka yang hanya terus aja mencaci maki, menghina, mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya. Iya.